Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Khaila dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kesha Nindya Maharani Ayudintias. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tata kota. Jadi yang belum tahu definisi tata kota itu apa sih? Tata kota adalah pola penataan atau perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah kota dalam membangun sarana dan prasarananya. Istilah penataan kota ini juga disebut dengan tata ruang kota. Tata ruang atau spatial plan adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tujuan dari adanya tata kota ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam proses pembangunan berkelanjutan. Peran serta masyarakat dengan kearifan lokalnya perlu diberikan tools dan mekanisme yang jelas. Tata ruang di dalamnya terdapat struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis, memiliki hubungan fungsional. Tata ruang dibagi dalam banyak zona, mulai dari perumahan, permukiman, industri, pendidikan, wisata, hingga tempat pembuangan sampah. Menurut Budiarjo, penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak pada data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Pada dasarnya, setiap wilayah, baik itu negara, provinsi, kabupaten, ataupun kota, memiliki tata ruang. Hal terpenting dari rencana tata ruang ialah perencanaan untuk melihat struktur tata ruang kota. Singkatnya, RT/RW atau rencana tata ruang wilayah memiliki peran penting dalam proses pembangunan atau pembelian properti. Artinya, seseorang harus memahami lebih dahulu rencana tata ruang wilayah atau membangun atau membeli sebuah properti dan tidak boleh asal. Menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, perencanaan tata ruang ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu perencanaan tata ruang wilayah memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama ada sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan, zonasi, perizinan, serta pemberian insentif dan disinsentif. Lalu yang kedua sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan dalam wilayah kota. Lalu yang ketiga ada acuan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang bisa kita sebut sebagai RPJMD. Sebelum membahas lebih dalam mengenai konsep wilayah dan tata ruang, wilayah dan perwilayahan memiliki perbedaan arti. Ya. Perwilayahan mengacu pada proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu, sedangkan wilayah adalah bagian dari bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sistem yang ditentukan berdasarkan fungsional. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan pembagiannya, wilayah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah memiliki ciri atau atribut yang seragam atau homogen. Kesamaan atribut wilayah dapat dilihat dari aspek fisik maupun non-fisik. Contoh wilayah dari wilayah formal adalah wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, wilayah
kehutanan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang berdasarkan interaksi atau keterkaitan komponen, berbeda dengan wilayah formal. Karakteristik wilayah fungsional ini bersifatkan homogen. Contoh dari wilayah fungsional adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu yang terakhir ada wilayah vernakular. Wilayah vernakular ini wilayah yang berdasarkan pemikiran sejumlah orang terhadap seluruh dalam suatu wilayah. Contohnya kota hujan, atau yang biasa kita kenal sebagai kota. Perencanaan tata ruang memiliki 3 jenis. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah nasional atau yang bisa kita singkat sebagai RT-RWN. RT-RWN ini disusun melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Perencanaan tata ruang wilayah nasional ini merupakan kebijakan jangka panjang yang memiliki jangka waktu 20 tahun dan dilakukannya peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. Struktur wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Lalu, pola ruang wilayah nasional ini meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan yang strategis dengan tujuan yang pertama keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang kedua keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang dalam bumi, dan yang terakhir pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 7 poin yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan menjadi pedoman untuk perencanaan di masa depan. Di antaranya, yang pertama ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional, lalu yang keempat pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Lalu yang kelima ada penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Lalu yang keenam ada penataan ruang kawasan strategis nasional, dan yang terakhir ada penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten ataupun kota. Lalu yang kedua ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi atau yang bisa kita singkat sebagai RT-RW provinsi. RT-RW provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, namun mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Jangka waktu RT-RW provinsi ini sama dengan RT-RW nasional, yakni berlaku 20 tahun dan peninjauan ulang 5 tahun sekali. Pada dasarnya, struktur RT-RW provinsi ini mencakup 2 hal, yakni sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota. Lalu ada beberapa fungsi penataan ruang wilayah provinsi. Yang pertama, sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang. Yang kedua, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Dan yang ketiga, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Selain struktur ruang, ada 6 poin yang ada dalam rencana tata ruang provinsi, yakni yang pertama ada tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang, yang kedua rencana struktur ruang, yang ketiga rencana pola ruang, dan yang keempat penetapan kawasan strategis, lalu yang kelima arahan pemanfaatan ruang, yang terakhir ada arah pengendalian pemanfaatan ruang.
fungsi-fungsi utama dari perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Yang pertama ada peraturan penggunaan lahan, yang kedua pembangunan terencana, yang ketiga konservasi sumber daya alam, yang keempat pemantauan pertumbuhan populasi, yang kelima perlindungan lingkungan, yang keenam ada pengendalian banjir dan bencana alam, yang ketujuh pembangunan ekonomi dan ataupun kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melaksanakan penataan wilayahnya. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, dan pengendalian wilayah kabupaten kota. Sama seperti dengan rencana wilayah provinsi dan nasional, jangka waktu RT/RW ini berlaku 20 tahun dan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. Struktur rencana tata ruang wilayah kabupaten kota meliputi arahan pengembangan terkait keciptakaryaan seperti pengembangan prasarana sarana air minum, air limbah, persembahan RTH, dan agropolitan. Sedangkan untuk arahan pengembangan pola ruang biasanya meliputi arahan pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan arahan pengembangan pola ruang terkait bidang cipta karya seperti pengembangan RTH. Ada beberapa poin yang wajib dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota. Menurut Permen Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009, poin-poin tersebut meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan strategis kawasan kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Lalu ada fungsi-fungsi utama dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten ataupun kota. Meliputi yang pertama pengaturan penggunaan lahan, kedua pembangunan terencana, yang ketiga ada zonasi. Zonasi ini membagi wilayah kabupaten ataupun kota menjadi zona-zona dengan peraturan yang berbeda. Lalu yang keempat ada konservasi sumber daya alam, yang kelima penyediaan layanan masyarakat. Lalu yang keenam ada pemanfaatan pertumbuhan populasi. Lalu yang ketujuh perlindungan lingkungan. Lalu yang kedelapan ada pengendalian banjir dan bencana alam. Secara umum, perencanaan tata ruang memiliki tujuan yang pertama menggapai visi masa depan berdasarkan kondisi saat ini. Lalu yang kedua mencapai kebijakan dan program yang memanfaatkan sumber daya publik. Lalu yang ketiga ada menciptakan kerangka kerja investasi swasta. Sedangkan tujuan perencanaan tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang pertama ada terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan buatan. Yang kedua ada terwujudnya keterpaduan dalam pengguna SDA dan SD buatan dengan melihat SDM. Lalu yang ketiga ada terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ke pemanfaatan. Kota-kota semakin besar dan padat. Kini, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Penataan ruang memiliki peran penting agar kota-kota tetap nyaman dan layak sekarang dan di masa depan. Konsep umumnya adalah kota dibangun untuk semua warganya untuk kepentingan ekonomi, namun juga memperhatikan kualitas hidup warganya, yakni dari aspek sosial dengan tidak merusak lingkungan. Melihat kondisi tersebut, pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan, wajib memiliki suatu konsep perencanaan tata ruang yang disebut dengan master plan, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir.
Menurut Dirjen Penataan Ruang Imam S. Ernawi, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan perkotaan agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya. 1. Pembangunan dilakukan berorientasi ekonomi tetapi juga harus memperhatikan sosial budaya dan ekologis. 2. Memanfaatkan sumber daya terbarukan. 3. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga tidak boleh melebihi asimilasi perencanaan dan perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan perkotaan. Terkait dengan syarat-syarat di atas, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi komponen dan aset penting dalam membentuk kota yang berkelanjutan. Melalui penataan ruang yang berkualitas, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Tetapi, bila dilakukan dengan kurang kebijaksanaan, maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Selain kebermanfaatan, ada juga dampak dari tata kota. Kondisi kota-kota di negara berkembang semakin hari semakin terpuruk. Umumnya, kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang. Tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Selain akan terjadi kepadatan dan ketidakteraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain 1. Kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur. 2. Ketidakadanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurangan polusi udara. 3. Kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman. Selain berdampak negatif, pembangunan juga berdampak positif. 1. Terdapat lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, dan air. 2. Kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat. 3. Meningkatkan pendapatan bagi langsung, dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain, apabila pembangunan ini tidak diarahkan, akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan dan pencemaran lingkungan. Lalu ada fungsi manifestasi tata kota terhadap lingkungan hidup. Penataan kota untuk mewujudkan pemukiman kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan harus ada blueprint atau rencana tata ruang wilayah kota. Ketersediaan rencana tata ruang wilayah kota ini penting bagi pelaksanaan pembangunan kota sebagai acuan dasar. Lalu dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Departemen PU menyusun norma standar pedoman manual, lalu bantuan teknis, pembinaan teknis, serta melakukan penilaian kinerja kota dalam penyelenggaraan pekerjaan umum di bidang penataan ruang. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan perihal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, luas ruang terbuka hijaunya baru mencapai 10% dari luas wilayah kawasan tersebut. Padahal idealnya itu ruang terbuka hijau di suatu kawasan perkotaan adalah 30% dari kawasan wilayah tersebut. Kawasan perkotaan di Indonesia ini pada saat ini cenderung mengalami permasalahan yang tipikal
Tipikalnya itu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Lalu, perencanaan penataan ruang kota perlu dilakukan secara matang guna menyesuaikan fungsi kota sebagai pusat kegiatan masyarakatnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita cermati dalam perencanaan tata ruang kota, yaitu seperti aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Lalu ada beberapa karakteristik yang memengaruhi pemanfaatan lahan kota ke dalam penataan ruang yang memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama ada perumahan. Kondisi dan struktur masyarakat kota yang kompleks dan padat penduduk membuat lahan di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi perumahan yang rapat dan berhimpitan. Lalu yang kedua ada industri. Didasarkan pada sumber daya yang ada di kota, industri ini dibagi menjadi dua, yaitu industri berhaluan bahan dan industri berhaluan pekerja. Lalu yang ketiga ada jasa. Jasa yang digunakan dalam lahan kota antara lain jalan, terminal, rel kereta api, dan stasiun. Lalu yang keempat ada sarana pemerintahan. Sarana pemerintahan ini seperti gedung kantor dibangun lantaran kota merupakan pusat pemerintahan. Lalu yang kelima ada tempat pemasaran. Tempat pemasaran dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan, seperti di pasar, mall, ataupun di toko. Lalu yang keenam ada pusat pendidikan, kesehatan, peribadahan, rekreasi, dan olahraga. Penduduk kota memiliki latar belakang yang beragam, sehingga muncul keperluan seperti pendidikan, kesehatan, peribadahan, rekreasi, dan olahraga. Maka lahan di kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk sekolah, klinik atau rumah sakit, tempat ibadah, tempat kebugaran, dan sarana hiburan. Ada beberapa kasus tata kota. 2 diantaranya akan saya bacakan. 1. Kondisi tata ruang kota Bandung semakin amburadul. 20 tahun terakhir, kondisi penataan ruang kota Bandung semakin bermasalah. Munculnya permukiman baru seiring dengan menjamurnya pusat-pusat niaga di kota ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas parah terutama saat musim liburan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Direktur Penataan Ruang Nasional Imam Sudrajat mengakui tidak mudah melakukan perbaikan kondisi lingkungan yang sudah terlanjur amburadul. Inti dari permasalahan tersebut terletak pada kemauan dan kesadaran yang tinggi dari semua pihak terkait. Faktor lain yang juga pengaruhnya besar, yakni pendanaan dan skala prioritas sangat menentukan. Lalu ada solusi mengenai kasus yang pertama, yaitu kata Imam Sudrajat, bila semua menyadari 2/3 wilayah Jawa Barat merupakan lokasi yang rawan bencana. Artinya bila penggunaan ruang yang insentif sebagai kawasan terbangun dan kawasan budidaya akan menyebabkan kondisi fisik Jawa Barat semakin rentan. Dan bila tidak diantisipasi dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan 20 tahun kemudian akan mengganggu kenyamanan tinggal anak cucu kita. Pemanfaatan tata ruang yang baik selama ini baru dapat diwujudkan oleh pengembangan besar, khususnya dalam memfasilitasi hunian tinggal yang asri, nyaman, dan produktif. Staf Ahli Kabupaten Bandung bidang pembangunan telah memprogramkan upaya-upaya meminimalisir bencana yang kerap kali menimpa wilayah Bandung Barat. Ada 2 langkah yang dapat diupayakan, yakni teknis dan sosialisasi. Langkah teknis berupa pengaturan zoning regulation, pemetaan daerah bencana, pembatasan hunian, menyiapkan lokasi penampungan. Lalu yang langkah sosialisasi
meliputi edukasi ke sekolah-sekolah, menyiapkan basis data atau informasi, pembatasan hunian di daerah rawan bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan menyertakan partisipasi masyarakat. 2. Kontroversi alasan penataan ruang untuk menghendaki penggusuran. Tempat tinggal menjadi sarana sentral bagi manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Hak atas hunian yang layak pada dasarnya merupakan penjabaran atas hak dasar manusia terhadap kehidupan yang layak. Pada realitanya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Keterbatasan akses terhadap aset yang tersedia mengakibatkan bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan kolong jalan tol atau jalan layang menjadi pilihan terakhir bagi mereka untuk membangun sebuah tempat tinggal. Lalu solusi pada kasus selanjutnya yaitu permasalahan kekacauan tata ruang kota tersebut kemudian menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan sebuah upaya peremajaan kota. Salah satu upayanya yaitu dengan mengganti prasarana lama menjadi prasarana baru yang sesuai dengan tujuan memperbaiki tata ruang kota menjadi lebih baik dan tertata. Sejumlah alasan terkait kepentingan umum pada beberapa kasus kemudian menjadi senjata bagi pemerintah untuk melakukan tindakan penggusuran kepada masyarakat terpinggiran. Namun hal ini, proses penggusuran juga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat beberapa mekanisme yang telah ditentukan oleh PBB sebagai pelindungan prosedural bagi warga terdampak penggusuran, mulai dari pra-penggusuran, saat penggusuran, hingga pasca penggusuran yang diwajibkan diterapkan saat melaksanakan penggusuran. Lalu, kasus yang terakhir yang akan saya bacakan tentang kebakaran depo Pertamina Pelumpang Cermin Tata Ruang. Pada kasus ini, pakar energi Universitas Indonesia menilai kebakaran depo Pertamina Pelumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar yakni tata ruang yang tumpang tindih. Menurutnya, lokasi depo tersebut seharusnya tidak berbenturan dengan permukiman warga. Objek vital tersebut seharusnya berjarak aman sesuai standar yang berlaku, sementara yang terjadi di lapangan, lokasinya berdekatan dengan lokasi padat pemukiman dan objek vital lainnya seperti jaringan PLN dan pelabuhan pelindo. Mengingat kebakaran di lokasi tersebut sudah terjadi 3 kali, yakni pada tahun 2009, tahun 2017, dan yang terakhir pada tahun 2023, yang artinya ada mekanisme standar keamanan yang tidak dijalankan. Kejadian kebakaran ketiga kali ini juga mencerminkan bahwa perusahaan baru akan bergerak setelah adanya kejadian bencana. Lalu solusi untuk kasus yang terakhir ini, pemerintah berusaha keras menanggulangi dampak kebakaran dan mengobati semua korban depo Pertamina di Pelumpang. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar kebakaran tidak terulang dan kesulitan warga dapat segera teratasi. Terdapat 2 opsi, yakni yang pertama, memindahkan depo Pertamina ke Pulau Reklamasi. Opsi pemindahan depo, karena sebuah depo bisa berisi ribuan kiloliter BBM ini pada saat kebakaran akan sangat berbahaya. Jangan sampai ada korban jiwa lagi. Pemerintah berencana memindahkan depo Pelumpang ke Pulau Reklamasi ini. Diharapkan dengan pemindahan ini maka lebih aman ke depannya, karena depo Pertamina terletak di pulau yang jauh letaknya dari pemukiman penduduk. Lalu pada opsi yang kedua, yakni pemindahan warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang. Bahwasannya warga sekitar depo Pertamina Pelumpang ini wajib dipindahkan karena tempat yang mereka tinggali selama ini adalah buffer zone atau wilayah yang tidak aman. Meskipun belum ada keputusan apakah deponya yang dipindahkan atau warganya yang dipindahkan, semua yang dilakukan ini demi keselamatan seluruhnya.